Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Heru Benarif. Wah, senang sekali nih kita terus menjumpai Anda semua dalam kondisi sehat walafiat. Itu doa saya juga untuk Anda semua ya. Dan hari ini saya kira sebagian besar dari rakyat Indonesia itu sedang memusatkan perhatiannya ke Pengadilan Negeri Surakarta atau Pengadilan Negeri Kota Solo. Karena hari ini akan berlangsung sidang perdana gugatan keaslian ijazah SMA dari mantan Presiden Joko Widodo. Ini sidang memang yang sangat ditunggu-tunggu. Tetapi secara mengejutkan, ternyata salah satu anggota tim pengacara yang menggugat ijazah Jokowi itu malah lebih dulu dijadikan tersangka oleh polisi. Dan kasusnya nggak beda jauh dengan Jokowi, ya. Ini pemalsuan dokumen. Ini yang ada kaitannya juga dengan ijazah karena dia katanya memalsukan ijazah nomor induk mahasiswa dan juga transkrip nilai dari satu kampus yang dia digunakan untuk pindah ke kampus lain dan kemudian dia mendapatkan gelar sarjananya, sarjana hukumnya itu. Kalau itu yang terjadi, ini apa semacam kalau anak sekarang nyebutnya plot twist gitu ya, nyebutnya ya atau apa sih? Pokoknya eh, jadi sangat menarik gitu ya kasusnya ini. Apakah ini merupakan serangan balik dari Jokowi yang menunjukkan bahwa dia masih sangat berkuasa dan semacam peringatan agar jangan macam-macam dengan mempersoalkan keaslian ijazah dari mantan presiden itu, atau ini sebenarnya kasus hukum biasa saja yang terjadi ya kebetulan. Tapi kok kebetulan sekali karena ini penetapan tersangkanya sehari sebelum sidang perdana. Jadi kalau dalam politik kan selalu ada game, tidak ada kebetulan dalam politik. Kalau ada yang terjadi kebetulan, percayalah bahwa itu sudah direncanakan sebelumnya. Kan begitu ya, ada gamenya ya. Kan sebelumnya ini Presiden Joko Widodo juga sudah memberi peringatan. Dia akan mengambil tindakan hukum terhadap mereka-mereka yang menduga ijazah dia palsu. Karena menurut dia ini sudah mencemarkan nama baik dan juga ini menjadikan fitnah di mana-mana. Bahkan disebutkan itu sudah ada 4 orang yang akan dilaporkan oleh Joko Widodo ini karena sudah menyebar fitnah gitu. Nah, siapa pengacara ini? Ini namanya memang tidak cukup dikenal. Misalnya seperti Dr. Muhammad Taufik gitu ya, yang menjadi prinsipal dari gugatan terhadap Jokowi ini. Yang sekarang ini sudah ditetapkan jadi tersangka oleh polisi itu namanya Zainal Mustafa. Dia ini salah satu pengacara dari tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM yang melaporkan Joko Widodo atas dugaan ijazah palsu SMA dia. Nah, seperti saya sebut tadi, ternyata dia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemalsuan dokumen. Ini ironis banget ya, Pak Jokowinya yang digugat, ini belum jadi tersangka gitu, malah dia yang penggugatnya ini yang lebih dulu jadi tersangka. Soal penetapan Zainal Mustafa sebagai tersangka itu dibenarkan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo. Ini ya bertetangga dengan Solo lah ya. Jadi katanya itu penetapan tersangkanya itu sebenarnya hari Jumat yang lalu, tanggal 18 April. Ini Kasat Reskrim Polres Sukoharjo namanya Ajun Komisaris Polisi Jainuddin. Tapi ini ketika dia dikonfirmasi oleh wartawan itu kemarin, jadi pada hari Rabu tanggal 23 April 2025. Dan sekarang ini kan tanggal 24, jadi ya kalau media kemudian ada yang menulis macam-macam H-1 persidangan Jokowi, kemudian ini pengacara yang justru dari tersangka, nggak salah juga karena konfirmasinya seperti itu. Saya banyak membaca ini, ada di kompas.com, ada di tribunnews.com. Tribun kan juga grupnya Kompas ya gitu ya. Dan jadi artinya berita ini sudah terkonfirmasi betul bahwa Zainal Mustafa itu menjadi tersangka. Nah, apa kasusnya gitu kok bisa mendadak dia jadi tersangka? Kalau menurut keterangan dari Ajun Komisaris Polisi Zainuddin, Zainal Mustafa itu sudah dilaporkan ke Polres Sukoharjo itu sebenarnya sejak tahun 2023 lalu.
Ya, dan kemudian pelapor ini adalah pengacara bernama Asri Purwanti. Dan kasus ini kata dia setelah masuk kami lidik lalu naik ke penyidikan dan terbit laporan polisi pada tanggal 6 Oktober 2023. Berdasarkan hasil penyidikan, Zainal Mustafa katanya diketahui menggunakan dokumen palsu untuk pindah kuliah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta ke S1 Hukum Universitas Surakarta, UNSA. Jadi sama-sama swasta ini ya. UNSA ini kampus yang dulu menjadi terkenal karena karena ternyata salah satu mahasiswanya yakni Almas Syakibiru itu kan yang kemudian menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian menjadi jalan sehingga calon wakil presiden Gibran Rakabuming bisa lolos karena meskipun usia dia belum memenuhi 40 tahun sebagaimana syarat undang-undang, tapi normanya kan diubah kan pernah atau sedang menjadi kepala daerah yang terpilih melalui pilkada. Ya, jadi lolos lah. Dan Almas Syakibiru ini mahasiswa dari Universitas Surakarta ini pelakunya. Nah, balik ke kasus Zainal Mustafa tadi, dokumen palsu itu yakni berupa surat keterangan pindah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, terus kemudian ada transkrip nilai dan lain-lain yang ternyata mencantumkan nomor induk mahasiswa yang tidak sesuai. Nomor induk mahasiswa itu ternyata adalah milik mahasiswa lain yang sudah drop out dari UMS. Dan setelah dikonfirmasi ke Universitas Muhammadiyah Surakarta, ternyata memang Zainal Mustafa ini bukan mahasiswa Fakultas Hukum di sana, tapi dia memang lulus dari sana dari UMS ini dengan strata, ya dengan jenjang pendidikan S1 sarjana pendidikan. Jadi dia tidak memiliki gelar SH itu yang asli gitu ya, karena prosesnya tadi memalsukan itu menurut versi polisi. Tapi kan kemudian orang bertanya-tanya, kenapa kalau kasusnya tahun 2023 kok baru ditetapkan sekarang dan kemudian meledak ke media itu pada H-1 menjelang pengadilan gugatan Pak Jokowi ini gitu ya. Kan ini tentu saja menimbulkan spekulasi. Hari ini kan Pak Jokowi itu menghadapi dua persoalan hukum di Pengadilan Negeri Surakarta ini. Yang pertama soal gugatan ijazah palsu dari SMA, dan kedua adalah soal gugatan wan prestasi SMK. Tapi saya ajak Anda untuk fokus saja lah ke kasus yang ijazah palsu ini karena ini jauh lebih penting. Sementara kasus SMK itu sedikit meragukan karena menurut Muhammad Taufik yang sekarang menggugat ijazah Pak Jokowi itu justru itu adalah upaya untuk melindungi Jokowi supaya kasusnya tidak digugat lagi gitu, karena yang ini dipastikan dia akan menang, jadi kalau digugat lagi namanya nebis in idem, nggak boleh satu kasus kemudian diadili sampai 2 kali gitu, kecuali kalau ada novum atau bukti baru. Ini sekarang coba kita dengar ya penjelasan dari AKP Zainuddin ini ya, apakah ini memang ada permainan seperti itu, ini upaya untuk semacam cywar kepada mereka-mereka yang berani-beraninya menggugat Pak Jokowi, dan kemudian juga menunjukkan bahwa tangan Pak Jokowi itu masih kemana-mana, kekuasaan dia masih kemana-mana, bisa sampai mengerahkan aparat kepolisian. Itu kan spekulasi yang berkembang seperti itu. Tapi soal ini ditepis oleh Zainuddin, karena kata dia penyidikan kasus dokumen palsu Zainal Mustafa itu sempat terhenti karena dia maju menjadi calon anggota legislatif DPR RI pada pemilu 2024. Setelah Zainal ini diketahui nyalek, kan kemudian ada instruksi dari Pak Kapolri, kalau nyalek jangan ada pemeriksaan-pemeriksaan apa-apa, khawatirnya dikira kriminalisasi. Ya, kita lalu pending, kata dia. Yang betul pada tahun 2024 itu menjelang pemilu legislatif dan juga menjelang pemilu pilpres itu ada instruksi dari Kapolri untuk menghentikan sementara, untuk menghold dulu ya kasus-kasus yang berkaitan dengan para kandidat ini. Setelah pemilu 2024 usai, Polres Sukoharjo kembali membuka kasus dugaan dokumen palsu Zainal Mustafa, dan katanya ini mereka ini memutuskan itu, menetapkan itu setelah mendatangkan saksi ahli dari Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, dan Universitas 11 Maret Solo. Oke lah ini ya, saya kira sementara bisa kita terima. Tapi kenapa kok pas banget gitu ya? Kan katanya kan tahun 2004 setelah, kalau pemilu legislatif kan sudah cukup lama tahun 2024 sampai sekarang gitu. Kenapa baru jalan sekarang? Jadi apapun memang prosesnya cukup lambat ini ya. Kalau dan kemudian kok tepat sehari sebelum ini di sidang gugatan ijazah palsu Pak Jokowi, karena ini kan ini bisa
menimbulkan semacam apa ya, dugaan-dugaan selain itu merupakan sywar, menakut-nakuti mereka yang menggugat keabsahan ijazahnya Pak Jokowi, juga ini kan semacam pembusukan gitu ya. Karena salah satu pengacara itu tidak kredibel, bahkan dia juga melakukan hal yang sama, ya berarti mereka gugatannya tidak layak. Bisa saja itu opini publiknya digiring ke seperti itu, apalagi kalau berkaitan dengan Pak Jokowi. Tapi oke lah, itu kan kita mesti fair, kita mendengar penjelasan dari kedua belah pihak, itu baik yang dijadikan tersangka maupun yang menjadikan tersangka, dalam hal ini kepolisian gitu ya. Bahwa soal Anda punya penilaian bahwa wah, ini bagian dari upaya Pak Jokowi menakut-nakuti atau mengancam orang-orang yang akan yang akan menggugat ijazah dia, boleh-boleh saja. Yang namanya itu persepsi gitu. Tapi konstruksi hukumnya seperti itu yang dijelaskan oleh polisi setidaknya. Nanti pengadilan yang akan membuktikan itu, apakah betul seperti itu. Nah, ini Zainal Mustafa ini setelah ditetapkan jadi tersangka, dia harus datang memenuhi panggilan penyidik itu nanti pada tanggal 28 April 2025. Tapi saya kira dengan dia ditetapkan jadi tersangka, harusnya tim juga mencoret nama Zainal Mustafa ini ya, karena kredibilitasnya, nama baik dan integritas dari para penggugat Jokowi itu jadi dipertanyakan. Lu sendiri juga memalsukan berkaitan dengan ijazah kok menggugat Jokowi, kan bisa seperti itu. Saya kira teman-teman dari Tipu UGM pasti tahu lah ya soal beginian. Dan ini soalnya Zainal Mustafa ini nggak main-main. Dia itu ancaman hukumannya itu, karena ini dikenakan pasal 263 ayat 2 KUHP tentang pemalsuan dokumen, pidana maksimalnya itu 6 tahun penjara. Dia bisa kena nih kayak Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur yang juga mempersoalkan ijazah palsu dari Jokowi. Ini malah yang pertama-tama melakukan itu. Mereka juga divonis di pengadilan yang sama nih, di pengadilan Surakarta ini 6 tahun penjara, dua-duanya juga begitu. Tapi kalau nggak salah tuntutan hukumnya waktu itu sih lebih berat ya. Nah, jadi situasinya seperti itu, Pak Jokowi ya kira-kira di atas angin lah sekarang situasinya, dengan ada satu orang pengacara yang jadi tersangka malahan. Kalau Pak Jokowi kan belum jadi tersangka, belum apa kan, ini masih digugat. Dan kalau gugatannya perdata kan beda ya. Tapi perdata ini nanti biasanya ganti rugi. Tapi kalau yang gugat yang bisa terancam pidana ya hukum pidana gitu ya. Nah, bagaimana jalannya sidang? Ini dipastikan Pak Jokowi itu tidak akan hadir di persidangan. Ini juga sudah disampaikan oleh JB Irfan, ini pengacara dari Pak Jokowi yang sebenarnya dia ditunjuk tadinya untuk menangani kasus gugatan Wan Prestasi SMK. Pak Jokowi sudah memastikan dia tidak hadir, dan kemudian kemarin dia juga terbang ke Jakarta untuk mendapatkan surat kuasa berkaitan dengan sidang yang satunya ya, yang berkaitan dengan ijazahnya Pak Jokowi ini. Kalau sebelumnya kan yang menangani ini adalah Yakub Hasibuan bersama teman-teman, bersama rekan-rekannya. Ini Yakub Hasibuan itu adalah putra dari Wamenko, sekarang Wamenko Hukum, Oto Hasibuan. Ini seorang pengacara senior juga. Dan mereka ini kan waktu itu sudah bertemu dengan Pak Jokowi di Jakarta. Sebelumnya mereka ke Solo, dan giliran kemarin Pak Jokowi tanggal 22 itu bertemu mereka di sebuah restoran, setelah sebelumnya Pak Jokowi itu bertemu dengan beberapa orang mantan pembantunya, mantan menteri di eranya Pak Jokowi dulu, antara Teten Mas Duki, ini aktivis dulu LBH dan kemudian jadi politisi PDIP. Selain itu juga kemudian bertemu dengan Wisnu Tama ini ya. Wisnu Tama ini adalah mantan Menteri Pariwisata yang sebenarnya disiapkan oleh Pak Jokowi untuk menjadi duta besar di Amerika Serikat, tapi sampai sekarang nggak dilantik juga. Dan satu lagi adalah mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, lulusan UGM juga gitu. Nah, disitulah kemudian setelah itu setelah bertemu dengan mantan menterinya, mantan pembantunya itu, kemudian dia bertemu dengan berlakukan koordinasi dengan para pengacaranya. Kemudian disebutkan bahwa akan ada 4 orang ini yang sebenarnya digugat oleh Jokowi, ya, dipersoalkan atau dibawa ke ranah hukum, yang mereka yang menggugat ijazah palsu Jokowi. Nama-namanya yang beredar di media itu sebenarnya nama yang nggak asing lagi. Ada Rismon Sianipar, ini seorang pakar digital forensik yang juga lulusan UGM, ini doktor dia. Kemudian ada Dr. Roy Suryo, ini lulusan UGM juga. Ada Dr. Tifa, ya ini sama, ini tiga orang ini adalah lulusan UGM. Dan ada Rizal Fadilah, ini seorang aktivis dan seorang penulis yang sangat produktif dari Bandung, yang kemarin dia memimpin TPU, tim pembela ulama dan aktivis,
bertemu dengan Pak Jokowi. Kan ketua timnya, yakni Egy Sujana itu tidak bisa hadir karena waktu itu dia diperiksa oleh polisi. Jadi yang mewakili, yang memimpin adalah Rizal Fadilah, ini wakil ketuanya. Apakah benar nama-nama itu? Kelihatannya sih mungkin nggak jauh-jauh lah dari nama itu, karena mereka ini yang paling vokal gitu. Kalau kemudian mau anggota TPU kan banyak banget yang digugat, ya enggak lah, nggak mungkin seperti itu. Kalau melihat kasus itu, bukan tidak mungkin sekarang ini tim yang lainnya, tim yang menggugat ya, ini tim berbeda ya, karena yang di Solo ini tipu UGM namanya, yang dipimpin oleh Muhammad Taufik, juga bisa bakal menghadapi kasus serupa ya. Tapi Taufik sendiri kepada media menyatakan dia siap. Dia kan malah senang kalau digugat oleh Pak Jokowi dan nanti harus berhadapan di pengadilan dengan Pak Jokowi. Nah, soal balik lagi tadi ya, setelah bertemu dengan Pak Jokowi itu, JB Irfan menyatakan Pak Jokowi juga tidak akan hadir ini dalam sidang hari ini. Saya kira ini juga ada masalah teknis ya, ketidakhadiran Pak Jokowi itu bukan hanya karena menghindar, dia tidak mau hadir di pengadilan. Ini karena Pak Jokowi itu kan dia sekarang ini ditunjuk oleh Pak Prabowo, oleh Presiden Prabowo untuk mewakili pemerintah Indonesia bersama-sama dengan sejumlah menteri di kabinet untuk menghadiri pemakaman Paus di Vatikan. Pemakamannya itu akan berlangsung tanggal 26 April. 26 April itu berarti hari Sabtu ya. Dan Pak Jokowi juga mesti harus sudah terbang ke Vatikan untuk menghadiri itu. Jadi ini enggak semata-mata Pak Jokowi menghindari, tapi memang ada tugas negara gitu. Diutus oleh Pak Prabowo untuk menghadiri pemakaman Paus ini, karena ini banyak sekali pemimpin-pemimpin dari negara di berbagai dunia maupun utusan-utusan para pemimpin dunia yang akan menghadiri acara itu. Nah, soal ini, soal bahwa Pak Jokowi itu tidak akan datang sebenarnya sudah juga diketahui oleh Ahmad Taufik. Bahkan dia sudah membuat video yang diunggah di akun TikToknya soal ketidakhadiran dari Pak Jokowi di persidangan itu. Oke guys, aku mau menanggapi tentang sikap inkonsisten Pak Jokowi, dan sebenarnya juga sudah kita prediksi ya. Dia awalnya mengatakan kalau pengadilan yang memerintahkan saya akan datang, tapi akhirnya dikoreksi bahwa dia tidak mungkin datang, tidak mungkin menunjukkan ijazah karena akan jadi presiden. Saya komentari dua hal. Buat masyarakat harus paham ya, bahwa perkara Pak Jokowi ini adalah perkara pribadi ya. Jadi bukan perkara kenegaraan. Makanya saya juga tidak mengerti kenapa PH-nya itu anaknya Wakil Menteri Hukum, Wakil Koordinator Menteri Hukum dan HAM, ya, juga ada menantunya, ada iparnya, dan ada kawannya. Saya tidak mengerti itu pertimbangannya apa, seolah-olah ini sedang membela kepala negara. Jokowi today is not presiden ya. Jokowi itu sama dengan kita semua yang ada di sini. Jadi itu sikap inkonsisten. Aku nggak ngerti itu pertimbangannya apa itu. Lantas apakah di dalam perkara ini juga menggunakan APBN atau tidak? Tapi yang pasti netizen harus tahu Jokowi saat ini he is not president. Sekarang dia bukan presiden, he is nobody. Dia itu bukan siapa-siapa, dia sama dengan warga negara yang lain. Maka ketika backupnya demikian rupa ya, maka muncul pertanyaan itu. Ada yang salah di dalam ketatanegaraan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirnya peserta Sespim Polri ini satu hal yang tidak bisa diterima, dan ini orang-orang yang menurut saya mengecilkan hukum ketatanegaraan, mengecilkan keberadaan Pak Prabowo ini. Mereka itu polisi aktif kok datang ke tempatnya Jokowi, mestinya ya lebih layak datang ke tempatnya Pak Prabowo begitu, atau mungkin wakil presiden begitu ya. Lantas yang ketiga guys, bahwa ini persoalan gugat-menggugat ini adalah persoalan ranah privat antara warga negara dengan warga negara. Nah, pembuktiannya jangan pernah mengatakan ini akan jadi presiden. Jangan lupa artis-artis yang dulu nyalonkan bupati atau wali kota kedapatan menggunakan ijazah palsu, itu pun juga dicopot dan dipidana begitu. Ada seperti Komar misalnya ya. Dan Anda juga harus tahu Barack Obama ini disinyalir tidak lahir
di Indonesia, tidak lahir di Amerika oleh lawan politiknya. Lalu Obama menunjukkan akte kelahiran bahwa dia lahir di Amerika. Jadi tidak ada yang istimewa. Yang istimewa itu justru ketika orang mengatakan saya punya ijazah, tidak ada hak pribadi. Jangan lupa undang-undang keterbukaan publik itu, pejabat publik, termasuk bekas pejabat publik itu, dia wajib menyampaikan identitasnya. Jadi jangan dibalik-balik. Karenanya sidang perdana besok saya memprediksi Pak Jokowi nggak datang karena dia lagi galau, guys. Dia meminta pengacara datang ke Solo, kemudian mengatakan akan datang atas perintah pengadilan, kemudian dia pergi ke Jakarta, dan di Jakarta seperti yang dilihat dia pergi ke luar negeri meskipun dengan raut wajah yang tidak happy. Orang ke luar negeri itu kan happy ya, gitu, atau senang, atau minimal bepergian itu senang begitu. Jadi satu, ini bukan persoalan ketatanegaraan, enjoy sajalah. Kalau memang punya, saya ini alumni UNS, saya bisa menyebutkan saya alumni PDIH ke-10, lulus saya adalah bulan September 2013, saya punya ijazah dan sebagainya. Saya bisa tunjukkan, apalagi kalau UGM pasti bangga. Dan nanti episode berikutnya akan saya buka aktor intelektualis di balik ini semua, ijazah ini ya, itu yang dipaksakan itu ada di Jakarta, dan dia adalah alumni UGM, dia ada di pemerintahan. Tetaplah menjadi warga negara yang memiliki akal waras, berpikir waras, dan menyatakan aspirasi sebagaimana layaknya orang merdeka. Salam. Jadi bagaimana kelanjutan kasus ini? Ini menarik ya, karena sekali lagi bahwa ini bukan kasus hukum biasa, tapi ini kasus hukum yang berkelindan dengan politik. Karena yang digugat adalah seseorang yang pernah menjadi presiden selama 2 periode di Indonesia, dan ini juga menjadi presiden pertama yang dipersoalkan keaslian ijazahnya. Yang presiden-presiden sebelumnya nggak pernah ada kasus-kasus semacam ini ya, Pak Jokowi khususnya semacam itu, dan kelihatannya nanti ini akan merembet juga ke putranya, karena Gibran ini juga soal ijazah palsunya, bukan ijazah palsunya, soal dugaan ijazahnya kemungkinan palsu itu juga sudah mulai disinggung-singgung oleh banyak kalangan aktivis maupun dari netizen. Jadi ini nanti seru sekali, apalagi kalau kemudian dia juga maju pada Pilpres 2029, karena nantinya ini berarti bapak dan anak itu akan semuanya dipersoalkan soal keabsahan ijazahnya. Karena dalam kasus Jokowi ini menjadi sangat menarik. Kalau semula orang itu lebih mempersoalkan ijazah, keaslian ijazah UGM-nya, sekarang ini dalam kasus yang digugat di Pengadilan Negeri Surakarta ini berkaitan dengan ijazah SMA-nya. Jokowi itu diketahui dia menjadi pelajar di sekolah itu yang tadinya bernama SMPP itu tahun 1973 sampai 1980, dan setelah itu dia melanjutkan ke UGM, begitu ya penjelasannya. Tapi Taufik katanya dia mendapat informasi dari seorang temannya yang bahwa di UGM itu ternyata ijazah SMA Jokowi itu bukan ijazah SMPP tapi SMA 6 Negeri Surakarta. Padahal dari hasil penelusurannya itu di SMA 6 itu tahun 80 belum ada, itu masih namanya SMPP, karena SMA 6 itu baru berdiri secara resmi tahun 86. Karena itu logikanya kalau dia menggunakan ijazahnya SMA 6, dia dapat dari mana gitu, karena pada waktu itu SMA 6 belum ada. Apakah kasus ini kemudian juga sama seperti yang terjadi pada kasus Zainal Mustafa? Nah, itu yang saya kira akan sangat menarik, dan logikanya Taufik menyatakan bahwa kalau ijazah SMA-nya bermasalah, kan berarti juga ijazah dari UGM-nya juga bermasalah gitu. Saya Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.